lahir dari keluarga yang kurang mampu dan hidup yang sederhana bukanlah keinginan dari setiap anak. Michael Nunziato, yang biasa disapa Nonsi, tidak menyerah dengan keadaannya. Dan dia selalu bersyukur telah dilahirkan dari keluarga yang begitu menyayanginya. Nonsi bercita-cita menjadi seorang guru. Dia pun begitu tekun dalam belajar. Oh, tambah ma? Bukan hanya itu, Nonsi juga sangat rajin dalam membantu orang tuanya di rumah. Sejak hadirnya Feeding and Learning Center di desa ini, Nonsi dan teman-temannya sangat senang karena mereka sudah dapat belajar dengan guru yang telah diutus oleh Tahan Pengharapan. Mereka pun semakin bersemangat untuk belajar. Saat ini Indonesia masih dilanda COVID-19. Guru-guru Tahan Pengharapan tidak kehilangan akal. Mereka membuat kelompok-kelompok kecil sehingga anak-anak masih dapat belajar sesuai dengan anjuran pemerintah yang mengharuskan mereka untuk tetap menjaga jarak. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan antusias setiap anak pun tetap terlihat. Sehingga kecerdasan mereka dalam bidang akademik semakin meningkat dari sebelumnya. Dan orang tua pun sangat bersyukur dengan hadirnya Tahan Pengharapan yang telah peduli dengan pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Nopen, Timur Tengah Utara. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Saat ini saya sedang menuju ke rumah salah satu siswa, namanya Once, di desa Oenain. Untuk sampai di sana, saya harus berjalan kurang lebih 2 jam, karena jaraknya sekitar 6 km. Kami melakukan belajar di rumah sejak adanya peraturan dari pemerintah untuk sekolah diliburkan. Sejak adanya peraturan dari pemerintah untuk belajar di rumah, sejak itu kami melakukan kunjungan belajar ke rumah siswa. Di Nesunap ini sendiri, siswa-siswanya berasal dari 3 desa, yaitu Desa Nesunap, Desa Oenain, dan Desa Tupun. Dan ada 2 desa yang cukup jauh, yaitu Desa Oenain dan Tupun. Walaupun jaraknya cukup jauh, kami tetap pergi untuk mengunjungi siswa untuk belajar di rumah mereka. Namun di sini kondisi jalan itu kurang bagus. Untuk sampai di Desa Oenain sendiri, kami harus melewati sungai kecil, dan jika hujan, sungainya akan banjir, dan kami tidak akan bisa lewat karena tidak ada jalan pintas lain untuk bisa sampai di desa itu. Saat pertama kali mengajar ke rumah siswa di desa itu, perjalanan kami memang lancar. Jalan tidak berlumpur karena memang tidak ada hujan. Perjuangan mengajar di rumah siswa memang tidak selalu mudah, tapi itu justru membuat kami lebih mengenal mereka. Kami jadi lebih tahu kegiatan mereka sehari-hari apa, bagaimana mereka di rumah mereka, dan kami juga lebih dekat dengan warga yang memang jarang kami jumpai, jarang kami kunjungi karena jaraknya yang cukup jauh. Dan selain itu juga, ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi kami secara pribadi. Walaupun proses belajar mengajar hanya dilakukan dari rumah, tapi setiap anak tetap antusias untuk belajar. Dan guru-guru juga semakin bersemangat untuk mendampingi mereka. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemajuan pun diperlihatkan oleh setiap anak. Mereka sudah dapat berbahasa Indonesia, mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, guru-guru juga mengajarkan mereka untuk menanam sayuran. Dan kegiatan ini pun membuahkan hasil. Mereka dapat menghasilkan tomat yang sangat segar. Orang tua sangat senang dengan perubahan yang terjadi dan mereka sangat mendukung kegiatan ini. Kedekatan antara guru dan anak pun semakin terbangun dan guru semakin mengenal karakter dari setiap anak. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu sehingga anak-anak dapat kembali belajar bersama di sekolah.
Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Desa Naisunaf, Timur Tengah Utara. Mari bersama mendukung anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia besok hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh kembali menyambut Bapak Ibu pada ibadah weekend service pada tanggal 10 Oktober 2020. Sebentar kita menyaksikan video peduli sesama berkat bantuan Bapak Ibu. Sampai dengan minggu ke-33 kita masih bisa memberikan bantuan buat mereka yang membutuhkan. Mari kita saksikan video peduli sesama berikut ini. Pandemi COVID-19 sejenak mengubah, bahkan menghentikan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Sebagian besar dari kita harus bekerja dari rumah, tapi tidak bagi mereka yang penghasilannya bergantung dari aktivitas harian. Ya, selama COVID ini, istilahnya dampaknya pengaruhnya besar sekali. Bagi saya, bagi pedagang orang kecil-kecil itu dampaknya besar sekali. Karena apa? Ya mungkin orang-orang nggak ada kerjaan, nggak ada ini, jadi uang kan kurang kerjaan, jadi nggak ada bayaran, nggak ada ini, untuk jajan aja susah gitu. Terus kan kayak penghasilan kita dari selama COVID itu sebenarnya nyimpen 1 juta aja nggak bakalan bisa, nggak cukup buat makan aja. Terus terang kalau pedagang ini ya pendapatan semuanya dapat 300.000. Itu belum diambil modal, belum diambil apa gitu. Tapi sebelum COVID kita ya alhamdulillah itu satu masih dapat 1 juta ibarat pendapatan itu paling sebesarnya 700 itu masih dapat. Ini PSBB yang kedua ini tambah. Yang kedua ini lebih parah, lebih pahit. Ya gimana ya, corona begini, aduh susah segalanya. Susah ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Kalau bisa sih cepet normal lagi gitu aja mintanya. Soalnya kan dampak corona ini cari kerja tuh susah. Suami juga nggak kerja, jadi buka usaha kecil-kecilan. Ya waktu pertama lockdown bener-bener susah, belum ada bantuan ya. Pas mau normal baru didapat bantuan. Ini kemarin agak normal, udah kan ada katanya pembukaan kerja, akhirnya kan tutup lagi, warungan sepi, terus kita buat bayar kontrakan, minjem sini minjem sana, buat bayar kontrakan. Terus ya gimana ya,
susah lah kalau diceritain mah sedih. Sedih gitu, mau pulang kamu kemarin aja maksain. Sebenarnya sama PSBB dilarang, tapi kan saya mohon daripada saya di Jakarta nggak makan gitu, mendingan pulang. Meski di saat kondisi yang sulit, seberat apapun situasi yang melanda saat ini, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Pada minggu yang ke-33 ini, tim peduli sesama telah menyalurkan 450 makanan siap saji, 887 paket sembako, dan dana tunai kepada 17 kepala keluarga yang membutuhkan. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.992 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 9.783 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 23.147 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.330 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lojo Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dari Salamayang, suku Lauje, Sulawesi Tengah. Kami sedang menuju ke rumah beberapa anak murid kami untuk datang membawa beras yang telah didonasikan oleh Tangan Pengharapan. Dan saat ini kami sedang berada di rumah Bapak Pando. Kami dari Salamayang, keluarga Bapak Pando dan anak-anak murid yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Hidup bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan juga berbagi. Berbagi dengan orang lain adalah bentuk terbaik mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Sampai dengan minggu ke-33 kita masih bisa memberikan bantuan buat mereka yang membutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Dalam kesempatan ini kami ingin memperkenalkan produk merchandise Tangan Pengharapan, di mana lewat keuntungan merchandise tersebut kita komitmen untuk menyalurkan pendidikan bagi anak-anak di pelosok pedalaman Indonesia. Anda bisa mendapatkan merchandise dengan model-model terbaru, dengan warna yang berbeda, desain-desain yang berbeda di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dengan kata kunci Tangan Pengharapan, atau Anda bisa melihat di Instagram Positif by YTP atau Batik Tangan Pengharapan, atau Anda juga bisa menghubungi kami pada nomor telepon yang ada di layar kaca. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Harapkan yang terbaik. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita lewat pujian penyembahan. Edward Chen akan siap melayani kita, dan juga firman Tuhan akan dilayani oleh Henny Kristianus. Selamat beribadah. Shalom. Kembali lagi bersyukur kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hati saudara untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa diberikan kesempatan, kami bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kami sadar Tuhan hari-hari ini ada begitu banyak hal yang kami tidak mengerti terjadi, dan hampir kami hilang harapan. Tapi sekali lagi kami mau belajar bertahan di dalam iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu
Hanya Tuhan Yesus sumber pengharapan yang sejati. Haleluya. Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya Kau sedang bekerja. Amin. Saat lewati lembah, ada tangan-Mu menjaga. Yes, Lord. Janji-Mu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan. Padamu Tuhan imanku bertahan. Mari kita belajar lagu ini sama-sama. Nyanyikan sama-sama. Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya Kau sedang bekerja. Katakan. Saat lewati lembah, Ada tangan Tuhan. ada tangan-Mu menjaga. Janji-Mu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Mari angkat tanganmu sama-sama. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau alasan hatiku berharap. Amin. Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan. Padamu Tuhan imanku bertahan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau alasan hatiku berharap. Amin. Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau
Padamu Tuhan, imanku bertahan. Padamu Tuhan, imanku bertahan. Padamu Tuhan, imanku bertahan. Nyatakan imanmu hari ini. Katakan. Padamu Tuhan, imanku bertahan. Hatiku bertahan untuk percaya padamu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur, naikkan sembahmu. Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dia hadir di setiap di mana saudara berada. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami bertahan Tuhan di saat-saat ini. Karena kami tahu bersama Tuhan kami mampu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yang percaya dia Tuhan tidak pernah gagal, mari sama-sama nyanyikan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Katakan menepati janjimu Tuhan. Menepati janji-janjimu. Sama-sama katakan. Menepati janji-janjimu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Halo Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, berikan hikmat, berikan pewahyuan dalam hati setiap kami. Roh Kudus, ajari kami firman-Mu, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, dan tolong kami supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk jadi lebih baik setiap hari. Urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Baik, hari ini saya akan share tentang ignorance, ketidakpedulian, sikap cuek, ignorance. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dengan judul perikop keadaan manusia di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah,
Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di akhir zaman dikatakan akan datang masa-masa yang sulit. Tapi yang paling signifikan adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Gak peduli agama, gak peduli orang. Sikap ignorance adalah sebuah attitude yang sangat merugikan orang lain. Sikap ignorance atau ketidakpedulian sangat merugikan orang lain. Saya kasih contoh. Banyak orang yang sering meninggalkan toilet bekas mereka pakai dalam keadaan kotor. Padahal kita tahu bahwa toilet di rumah ataupun toilet di tempat-tempat umum itu tidak hanya untuk kita pribadi, tapi akan ada orang lain yang akan memakainya setelah kita. Tapi banyak orang cuek, gak peduli. Mereka tinggalkan toilet dengan keadaan kotor. Berapa kali Anda pernah masuk ke toilet yang joroknya minta ampun? Tidak nyaman bukan? Saya paling gak tahan toilet yang kotor. Kadang-kadang gak habis akal. Kenapa orang gak bisa mikir bahwa setelah mereka akan ada orang lain? Apa sih susahnya cuma ambil tisu dan lap? Membersihkan jejak-jejak. Saya tadi bilang, sikap ignorance sangat merugikan orang lain. Contoh, berdagang nipu orang. Mencintai diri sendiri, jadi hamba uang. Cuma mikir yang penting gua untung, gak peduli nasib orang lain. Banyak orang yang gak peduli barang yang dijualnya itu mungkin berbahaya bagi kesehatan orang yang akan mengkonsumsinya. Atau barang yang dijualnya itu kualitasnya gak bagus. Sekali pakai langsung rusak. Banyak orang yang gak mikir bagaimana dengan orang lain. Bagaimana dengan nasib orang banyak. Bagaimana orang lain bisa bertahan hidup. Kebanyakan orang cuma mikir dirinya sendiri. Tadi firman Tuhan katakan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang penting gua untung. Biarin aja orang buntung. Ada orang-orang yang mementingkan keinginan nafsunya sendiri. Meski dia tahu dia akan mengorbankan orang lain. Contoh, anak muda ketika pacaran gak bisa menguasai diri. Mengorbankan kesucian anak gadis orang. Saya perhatikan orang-orang yang serakah, gak bisa menguasai diri sendiri. Gak peduli kalau mereka harus merugikan orang-orang lain. Yang penting mereka sendiri senang, mereka happy. Ada orang-orang yang bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Mari kita belajar bagaimana kita jadi orang yang tidak ignorance. Punya kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Punya kepedulian kepada sesama, kepada keluarga. Mari kita renungkan firman Tuhan sama-sama dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai 12. Judul perikopnya, setia dalam perkara yang kecil. Ayat 10 berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Orang-orang ignorance adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Firman Tuhan mengajar kita dalam Lukas 16 bahwa kita harus setia dalam perkara kecil dan kita harus setia dalam harta orang lain. Kita harus setia dalam hal mamon, dalam hal uang. Saya mau bagikan ada 3 hal penyebab ignorance. 3 hal yang membuat orang tidak peduli. Ketidakpedulian yang pertama disebabkan karena kemalasan atau keengganan. Biasanya kalau udah gak peduli, itu pasti diikuti dengan sembrono. Beberapa orang tuh kerja sesekedarnya. Kerja seselesainya. Gak peduli apakah kerjaannya baik. Apakah pekerjaannya beres? Apakah pekerjaannya berkualitas?
Ada orang-orang yang begitu malas, sampai kerja tuh asal-asalan. Nggak teliti, nggak hati-hati. Kami di kantor mengalami banyak gesekan satu sama lain. Salah satu penyebabnya adalah karena kemalasan, kesembronoan, ketidakpedulian. Saya pernah menegur staf yang sudah tidak bekerja lagi dengan kami. Ketika ada orang telepon ke kantor dan ingin bertanya tentang merchandise. Orang ini yang pegang call center untuk merchandise kami. Jawabnya nggak ramah. Ketika orang ini bertanya, maaf, ini bapak atau ibu? Wanita atau laki-laki? Staf kami waktu itu menjawab customer yang telepon, nggak usah nanya-nanya. Saya kaget waktu saya tahu masalah ini, karena kemudian beberapa bulan setelah staf ini keluar, orang yang dikurang ajari melapor kepada suami saya. Beberapa orang tuh nggak peduli kepada apa yang akan terjadi kepada perusahaan tempat dia bekerja kalau dia bersikap demikian. Beberapa orang tuh nggak peduli apakah pekerjaannya akan membawa pengaruh yang baik atau buruk bagi perusahaannya. Kerja asal-asalan. Sempat di beberapa waktu kami kehilangan banyak sekali customers karena sikap dari call center merchandise kami yang tidak baik. Saya taunya adalah ketika Natal, staf-staf cuti, handphone call center merchandise dititipkan kepada saya. Dan baru disitulah saya tahu begitu banyak orang yang marah. Ada yang pesan, janji akan dihubungi kembali, tidak dihubungi kembali. Ada yang direspon dengan kasar. Orang-orang yang malas, itu sahabatnya cuek dan sembrono. Gak peduli, kerja gak teliti. Baru-baru ini kami mengalami masalah. Lagi-lagi di divisi merchandise. Ketika ada customer yang klaim bahwa dia sudah transfer uang untuk pembelian merchandise kami. Orang ini berkata bahwa uang yang ditransfer kelebihan. Dan orang ini minta ditransfer kembali. Staf saya nggak cek lagi di bank statement apakah benar ada jumlah uang sekian yang ditransfer. Dan apakah benar dana yang ditransfer itu kelebihan. Tapi bagian merchandise langsung minta ke bagian keuangan untuk transfer balik ke customer. Jelas, keduanya salah, baik staf merchandise maupun staf keuangan. Tapi orang yang kerja nggak teliti, itu sebenarnya akarnya gini, malas saja. Gampang lah, menggampangkan, kerja asal-asalan. Nggak peduli, yayasan rugi apa untung nggak peduli. Kerja asal-asalan. Saya perhatikan, orang yang kerjanya asal-asalan, nyapu ngepel aja asal. Gak peduli, lantainya bersih gak sih? Lantainya lengket gak sih? Gak peduli. Kerja asal, bahkan kita sering temukan, sendok masih kotor. Gelas masih ada bekas lipstik. Nyuci piring, gelas, sendok aja butuh setia dalam hal kecil. Orang-orang yang gak peduli, gampang lah biarin aja. Saya perhatikan sikap-sikap ignorance, tidak peduli. Saya temukan begitu banyak. Ketika saya datang ke kantor, saya lihat ada tisu di lantai, lantai kotor. Saya nggak bisa diam aja. Saya langsung ambil tisu yang kotor, buang ke tong sampah. Saya langsung ambil lap, saya basahin, dan saya langsung lap lantai yang kotor. Saya begitu lihat di meja pantry banyak semut. Saya nggak tahu siapa yang minum kopi nggak cuci. Semut banyak sekali. Saya langsung ambil lap, basahin dan lap pantry-nya. Saya nggak bisa diem aja, cuek, gak peduli. Padahal itu hal kecil yang kita bisa lakukan, siapapun bisa kerjakan. Tapi banyak orang gak peduli. Kotor biarin aja. Kemalasan itu sahabatnya ketidakpedulian dan kesembronoan.
Jangan jadi orang malas. Karena orang yang bertanggung jawab itu pasti akan melakukan yang terbaik. Firman Tuhan tadi mengajar kita tentang harus bisa jadi orang yang dipercaya. Orang yang excellent. Orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bisa dipercaya akan memberikan upaya lebih dari sekedar mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan, dari sekedar menyelesaikan pekerjaan. Mereka akan berusaha lebih, memberi upaya lebih supaya memberikan hasil yang terbaik. Orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang excellent, itu berani bayar harga, berani keluar uang dari sakunya sendiri, kerja overtime, walau tidak dibayar lembur, karena mereka mau memberikan yang terbaik. Dibutuhkan upaya lebih, extra effort untuk menyelesaikan pekerjaan dengan yang terbaik, nggak asal-asalan. Matius 5 ayat 41 berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bicara soal excellency, bicara soal berani bayar harga, berani memberi upaya lebih, menaruh nilai tambah dalam pekerjaan. Saya kasih contoh. Kadang saya sama Jojo, waktu ada orang pengen kenalan sama kami untuk tahu lebih banyak tentang Tangan Pengharapan, saya dan Jojo akan ketemu dengan mereka di kafe atau restoran. Kami akan bayarin mereka. Yang namanya orang mau bantu yayasan kita, masa kita nggak traktir mereka? Kami biasanya akan berusaha bayarin minuman, makanan. Kami biasanya nggak hitung-hitungan, nggak klaim-klaim ke kantor bilang, ini saya ngajak donatur makan ya. Tapi lihat-lihat nilainya. Kalau nilainya terlalu besar kita kaget-kaget juga kadang-kadang. Tapi kalau nggak seberapa, saya nggak pernah hitungan. Saya dan Jojo berani bayar harga, ngeluarin uang dari saku sendiri. Untuk hal-hal yang mestinya kantor yang bayar. Saya ingin kita semua menyadari bahwa ketidakpedulian merupakan sahabat dari kemalasan. Dan akibatnya diikuti dengan kesembronoan. Kita akan jadi orang yang kerja asal-asalan. Jangan gak peduli. Yang kedua, kebanyakan orang tuh gak peduli dengan hal-hal yang mudah mereka dapat dan dianggap kurang penting. Pernah dengar istilah, gak berasa beli sih, gak berasa keluar duit sih, makanya gak sayang. Orang tuh gak peduli karena tidak menghargai. Kalau kita yang keluarin uang, kita berasa sayang. Contoh, waktu kami bikin rumah, meja dapur itu dalam waktu 1-2 minggu kemudian udah berubah warna. Kayaknya staf yang bekerja di rumah kami menumpahkan cairan yang membuat warna marble di dapur itu dari putih jadi coklat. Marmer itu berubah warna. Saya kaget begitu lihat, loh, kok marmernya ada bercak coklat dan gak bisa dibersihkan lagi. Wah, saya sedih banget lihatnya. Aduh, sayang sekali ini dapur. Anda tahu bikin dapur tidak murah. Nah, staf yang bikin itu nggak merasa bersalah. Ada lagi, ada anak yang kita kasih dia pakai handphone untuk pekerjaan di kantor. Satu hari dia balik ke saya dan bilang, sorry mama, handphonenya rusak, screen-nya pecah. Saya lihat, aduh, baru dikasih kok, udah pecah. Kadang-kadang orang tuh kalau nggak berasa beli, nggak berasa keluar duit, nggak berasa sakit. Jadi ketika dikasih, itu nggak gitu menghargai. Lihat aja, anak-anak kalau kita beliin sesuatu,
rusak mama, beliin baru ya. Karena begitu gampang, kalau rusak akan dikasih lagi. Kayaknya jadi gak sayang gitu. Saya ingat dulu waktu saya kuliah sambil kerja. Saya gak pernah beli barang-barang. Karena gak punya uang lebih. Dan ketika bisa beli handphone, aduh saya jaga banget baik-baik. Kadang-kadang orang tuh gak peduli karena gak menghargai. Lihat aja orang-orang yang kita kasih pakai mobil. Karena gak berasa beli, nabrak-nabrak aja. Begitu kami punya aturan di kantor. Barang siapa menabrakkan mobil kantor harus membayar biaya klaim asuransi. Staf yang dengar peraturan ini teriak, "Loh, kok saya yang harus bayar? Kan nabraknya lagi kerja." Kenapa kami tetapkan begitu? Karena biasanya pakai mobil sembarangan, nyerempet sana sini, lecet kanan kiri, bemper udah penyok, gak ada yang sayang. Tapi ketika dibikin aturan, biaya klaim asuransi harus ditanggung oleh staf yang menabrakkan, mulai teriak. Orang-orang itu gak peduli karena tidak menghargai. Coba kita menaruh nilai penghargaan kepada apa yang kita punya. Saya yakin kita akan jaga baik-baik. Ada istilah easy get, easy lose. Sesuatu yang mudah didapat itu mudah dilepas. Makanya jadi cewek gak boleh gampangan. Kebanyakan orang tidak peduli dan tidak menjaga barang yang mereka gak berasa beli, tapi dikasih. Apalagi yang istilahnya, ya kalau rusak ya gak apa-apa. Kami punya staf di rumah. Gak tahu kenapa. Sering kali mecahin barang. Toples baik-baik, tutupnya pecah. Toples yang tutupnya pecah setahu saya sudah 2. Gelas sudah 2. Sapu dan pel udah rusak 4. Gak ngerti saya. Tapi banyak orang tuh yang gak hati-hati. Karena gak peduli, gak beli. Kalau rusak tinggal bilang, "Ma, pelnya patah. Ma, sapunya patah. Ma, toplesnya pecah." Karena saya gak marah, saya pikir gini, dia lebih berharga buat saya daripada toplesnya. Dia lebih berharga bagi saya daripada gelasnya. Tapi kadang-kadang karena saya gak marah, pecahin terus. Jadi saya pikir saya perlu marah sekali-sekali. Supaya orang tuh lebih hati-hati. Orang-orang yang dikasih barang, kasih pinjam. Rusak, hilang, hanya bilang sorry. "Ah, mama gak marah kok. Gak apa-apa bikin salah lagi." Saya pernah dengar sebuah slogan. Bilang sorry gampang, makanya orang gampang bikin salah. Saya mau bilang, kita harus punya attitude. Kalau kita dipercaya harta orang lain, kita harus bisa dipercaya. Kita harus jaga, kita harus rawat. Makanya tiap kali saya kasih anak-anak apa di asrama, alat-alat permainan dan sebagainya, saya pesan ke mereka, "Ini mama beli gak murah, tolong dijaga ya, tolong dirawat ya." Karena dikasih board game, dikasih apa, hilang. Dikasih catur, hilang. Kadang-kadang orang tuh punya taking for granted mindset dan ungrateful attitude. Gak menghargai. Kita harus belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Saya selalu ngomong sama diri saya sendiri, "Henny, kamu harus bisa dipercaya. Be accountable." Karena itu yang Tuhan pesan ke saya. Kita cenderung ignorance dan reckless terhadap
hal-hal yang kita anggap gak penting, gak berharga. Tapi saya mau ingatkan, tahukah Anda menjaga kepercayaan orang atau apapun yang dipercayakan orang sama kita itu sangat-sangat penting. Nilai kepercayaan tuh gak bisa dibeli dengan uang. Orang tuh sekali gak percaya sama kita gak akan dipercaya lagi. Dan orang gak akan pernah percayain apa-apa sama kita. Kita harus mengerti bahwa nilai sebuah kepercayaan itu sangat-sangat penting. Bisnis itu jangan nipu hanya untuk dapat untung satu kali. Kita harus bisa dipercaya kalau kita mau punya hubungan jangka panjang dengan siapapun. Jangan pernah gak setia dalam perkara kecil. Karena kalau kita gak bisa dipercaya dengan harta orang lain yang kecil, kita gak akan pernah dipercaya Tuhan dengan perkara yang jauh lebih besar. Kalau kita gak bisa dipercaya dengan harta orang lain, Tuhan gak akan mempercayakan kepada kita harta kita yang sesungguhnya. Lukas 6 ayat 12 bilang gitu. Saya juga mau ingatkan bahwa kalau Anda kerja di kantor dan kantor Anda mempercayakan Anda handphone, mobil, atau motor, rawatlah itu. Diservis dong, isi bensin dong, dicuci dong, supaya orang yang ngasih pakai pun senang. Paling jengkel tuh gini, udah dikasih pakai gak dirawat, gak mau ngisi bensin, dirusak lagi. Jadilah orang yang peduli, jangan ignorance. Anda tahu keluarga itu berharga. Tapi banyak orang yang cuek sama keluarganya, gak peduli sama keluarganya. Membiarkan rumah tangganya tidak terurus. Membiarkan hubungan suami istri gak bahagia. Kalau kita tahu bahwa rumah tangga penting, keluarga penting, kita harus peduli sama keluarga kita. Jangan asik sendiri sama dunia kita sendiri. Belajarlah jadi orang yang peduli. Kalau ada anggota keluargamu yang sakit, pedulilah. Kalau ada stafmu yang susah, butuh bantuan, pedulilah. Banyak orang ignorance, gak peduli nasib hidup orang lain, yang dipikirin cuma dirinya sendiri. Yang ketiga, kebanyakan orang tuh tidak peduli karena tidak merasa memiliki. Orang itu biasanya gak peduli dengan barang-barang yang bukan miliknya sendiri. Bukan punya gue ini, pusing amat. Dengar, saya mau jelaskan ada dua mentalitas dalam hidup kita. Yang pertama mentalitas anak dan ada mentalitas budak. Yohanes 8 ayat 35 berkata begini. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya gini, kalau hamba atau pegawai itu nggak tinggal selamanya dengan kita. Satu hari mereka nggak mau kerja lagi sama kita, mereka pergi. Tapi kalau anak akan tetap tinggal dalam rumah. Ini bicara soal physical dan juga mentality. Ada hamba-hamba yang punya mentalitas anak. Artinya apa? Mentalitas anak itu biasanya orang-orang yang menjaga milik dan nama baik perusahaan tempat dia bekerja, menjaga milik dan nama baik orang tuanya. Karena dia tahu nama baik perusahaan, nama baiknya juga. Yang kedua, mentalitas anak itu merasa memiliki sebuah warisan yang harus diperjuangkan. Anak tuh kalau merasa memiliki, dia akan jaga betul usaha orang tuanya. Dia akan bekerja baik-baik, memastikan perusahaan tempat dia bekerja terus berjalan dengan baik. Karena dia tahu masa depannya ditentukan juga dengan masa depan perusahaan itu. Orang-orang yang merasa memiliki. Yang ketiga, mentalitas anak itu didisiplin kalau salah, tapi tidak membenci. Dipukul, tidak membenci, tapi tetap mengasihi. Orang tua pukul anak-anak waktu mereka salah. Anak-anak gak jadi benci, kecuali di abuse, tentu itu keliru. Tapi mentalitas anak tuh gini, didisiplin, tapi tetap mengasihi, tidak membenci.
Tapi kalau mentalitas budak, yang pertama, bekerja hanya untuk gaji. Nggak mau ikut susah, kerja sekedarnya. Tidak merasa memiliki. Rusak bukan punya saya. Perusahaan ditipu bukan urusan saya. Perusahaan bangkrut, saya pergi. Mentalitas budak. Yang ketiga, mentalitas budak itu didisiplin sakit hati. Benci. Jelek-jelekin atasan. Marah. Kepahitan. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mentalitas anak memimpin dirinya sendiri, dia sadar dia pemimpin, dan orang-orang yang dipimpin, dan bersikap sebagai pemilik. Sedangkan mentalitas budak, kerja harus disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Bos nggak ada, santai-santai aja. Saya perhatikan, orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan itu punya attitude yang berbeda. Biasanya, kalau orang yang nggak peduli customer balik lagi atau enggak, ya itu mentalitas budak. Tapi kalau ada pegawai yang punya mentalitas, customer jangan sampai kecewa. Dia minta maaf, kasih bonus, dia pastikan customer balik lagi. Dia perlakukan seolah-olah usaha tempat dia bekerja itu adalah miliknya sendiri. Nah, ini orang-orang yang bisa dipercaya dengan harta milik orang lain. Mentalitas anak. Saya mau tutup dengan begini. Ada istilah EGP. Emang gue pikirin? Saya mau jawab. Justru harus mikir. Lu mau gak digituin? Orang-orang yang ignorance, gak peduli sama orang lain. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata begini. Dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Anda nggak mau masuk ke toilet yang jorok, yang penuh dengan kotoran, berecetan kemana-mana, basah lantainya, please, jangan gituin orang lain. Kalau Anda nggak suka digituin, jangan perlakukan orang lain demikian. Jangan buang air sembarangan. Bersihkan jejak-jejakmu. Kalau kita nggak mau orang nipu kita, pernah nggak Anda beli barang, baru dipakai sebentar rusak? Kesal nggak kira-kira? Beberapa barang nggak murah, tapi juga gitu. Orang-orang suka sekali menipu hanya untuk dapat keuntungan. Kita mau gak digituin? Kalau kita gak mau digituin, kita gak boleh gituin orang lain. Treat others the way you want to be treated. Perlakukan kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Pastikan kita gak jadi orang yang cuek. Milikilah kepedulian kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita. Pedulilah kepada keluarga, pedulilah kepada tempat di mana Anda bekerja, karena masa depan perusahaanmu juga merupakan masa depanmu. Pedulilah untuk merapikan apa yang berantakan, pedulilah untuk membersihkan apa yang kotor. Jadilah orang yang jadi berkat dimanapun Anda berada. Jangan gak peduli, mikirin orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami supaya kami tidak jadi orang-orang yang ignorance. Tapi kami jadi orang-orang yang jadi berkat. Kami mikirin orang lain. Kami gak cuma mentingin diri kami sendiri. Apa yang membuat kami happy. Apa yang bisa membuat kami untung. Tapi kami juga boleh memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Kepentingan orang-orang di sekitar kami. Gak cuma kami yang mau stay alive. Kita juga mau orang-orang di sekitar kami stay alive. Biar kami tidak ignorance dengan aturan pemerintah saat ini. Bahwa kami harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tolong kami supaya kami jaga kesehatan kami. Supaya kami juga tidak membawa penyakit buat orang lain. Kami mau belajar taat Tuhan. Peduli orang lain. Terima kasih buat firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.
suatu firman Tuhan yang menginspirasi kita semua. Ketidakpedulian sangat merugikan orang lain. Mari jadi orang yang peduli kepada sesama dan jadilah orang yang bisa dipercayakan dalam perkara yang kecil. Karena perkara besar selalu datang dari kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita juga bisa mempersiapkan roti. Kalau tidak ada roti, bisa diganti dengan biskuit. Kita juga bisa persiapkan anggur. Kalau tidak ada anggur, kita bisa ganti dengan sirup atau teh. Mari sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita berdoa bersama-sama dengan iman. Kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Saya bacakan satu firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus kami dan membawa kami pada terang-Mu yang ajaib, yang menjadikan kami warga kerajaan Allah dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah mengubah sifat dan karakterku. Katakan, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur, katakan, dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi dan dengan iman kita berdoa dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Katakan, aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, pendarahan. Aku tidak terkena stroke, dirawat di ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semua sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Katakan, kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan. Aku tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan, mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang membuat kami menjadi manunggal, sehingga Kristus semakin nampak, semakin bertambah-tambah, dan manusiawi kami semakin berkurang-kurang. Kami hidup boleh terus memasyurkan Tuhan melalui perbuatan, perkataan, dan bahkan lewat perbuatan dan juga kesetiaan dan kasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus lewat darah-Mu yang membawa pembaharuan dan terobosan dalam hari-hari yang kami lewati. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Anda telah mengikuti ibadah Impact Community Indonesia. Kami ingin memberikan pengumuman
Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia besok hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise worship akan dilayani oleh Edward Church dan ibadah besok pun akan disertai oleh perjamuan kudus. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 17 Oktober jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat dan hari Minggu depan tanggal 18 Oktober jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise worship akan dilayani oleh Michael Panjaitan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat ibadah Impact Community dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyalurkan bantuan donasi bagi pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia, Anda bisa menyalurkan donasi dan persembahan Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Saya berdoa biar setiap benih yang ada tabur Tuhan kembalikan dan juga memperluas kerajaan Allah serta menolong mereka yang membutuhkan. Kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah di mana Tuhan telah menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami minta Tuhan sebagai Allah penyembuh, Jehovah Rafa, datang dan sembuhkanlah sakit penyakit bagi yang menyaksikan pada saat ini. Biar darah-Mu boleh memperbaharui dari ujung kepala hingga ujung kaki, sehingga tubuh yang sakit menjadi sehat. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang menyaksikan ibadah ini dalam keadaan berkekurangan, membutuhkan jawaban doa, biar Tuhan sendiri sebagai Jehovah Jireh boleh menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Engkau tahu segala yang dibutuhkan bagi umat-Mu. Mari itu sebabnya kami minta, biar Tuhan hadir, biar Tuhan mencukupkan, biar Tuhan memberikan segala yang dibutuhkan. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang beribadah, juga sedang menghadapi pergumulan yang berat, seperti yang sudah tidak kuat lagi menghadapi kehidupan ini, biar Engkau boleh menjadi penopang yang teguh. Kau sedia berjanji bahwa pencobaan yang dihadapi oleh setiap umat-Mu tidak akan pernah melebihi kekuatan mereka. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dan kekuatan untuk mereka menghadapinya. Karena kami tahu dari gelap akan selalu terbitlah terang. Dan Engkaulah terang yang sejati. Begitu hadir terang, kegelapan sirna dengan sendirinya. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon Tuhan lindungi negara Indonesia dari penambahan jumlah COVID-19. Bantu dan tolong dari Sabang sampai Merauke, dari setiap kota demi kota, dari provinsi demi provinsi, dari setiap daerah demi daerah. Biar tangan-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap kota dan daerah di mana kami tinggal dan berada. Serta kami bahkan yang ada di luar Indonesia pun dijaga dan lindungi Tuhan. Bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, baik Indonesia maupun pemimpin bangsa di mana kami berada. Biar Tuhan memberikan hikmat untuk mereka menjalankan roda pemerintah dengan takut dan gentar. Sehingga mereka betul-betul mengkontribusi yang terbaik untuk terus memajukan negara dalam ekonomi, serta juga bisa menolong sehingga tingkat COVID-19 boleh menurun secara hebat. Kami juga berdoa untuk tim garda depan di setiap negara kami masing-masing, biar Tuhan melindungi mereka dari penularan. Hati mereka diberikan sukacita untuk melayani setiap pasien, dan pasien dilayani boleh cepat sembuh, dan mereka juga boleh bersukacita untuk terus bisa mengikuti protokol yang didirikan, yang dianjurkan oleh tim medis kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap partner dan donatur Impact Community Indonesia dan Tangan Pengharapan yang sudah kontribusi sampai saat ini. Kami minta biar setiap benih yang mereka tabur, Tuhan kembalikan, sehingga usaha mereka makin lancar, karir mereka semakin meningkat, studi anak-anak mereka berhasil, hubungan keluarga semakin harmonis, anak-anak mendengarkan nasihat orang tua, dan juga orang tua boleh terus mengasihi anak-anak. Hubungan suami istri juga semakin mesra. Itu boleh terjadi. Juga kami berdoa buat segala pekerjaan yang mereka hadapi, biar Tuhan memberikan hikmat dan ide yang baru untuk mereka melakukan terobosan-terobosan yang dahsyat. Juga Tuhan boleh melindungi kesehatan setiap donatur. Juga Tuhan boleh memberkati pelayan mereka sehingga berdampak. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan kami saat ini mau menerima
berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya, bahkan penularan COVID-19 pun dilindungi dan dijaga Tuhan, tidak pernah menyentuh engkau. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah Impact Community Indonesia pada weekend service ini. Kami berdoa biar setiap kita boleh mengalami terus lawatan penyertaan Tuhan yang hebat dalam hari-hari ke depan. Have a good weekend, tetap semangat, see you tomorrow. God bless you. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, yeah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Katakan engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Pandemi COVID-19 sejenak mengubah, bahkan menghentikan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Sebagian besar dari kita harus bekerja dari rumah, tapi tidak bagi mereka yang penghasilannya bergantung dari aktivitas harian. Ya, selama COVID ini, setelahnya dampaknya pengaruhnya besar sekali. Bagi saya, bagi pedagang orang kecil itu dampaknya besar sekali. Karena apa? Ya mungkin orang-orang nggak ada kerjaan, nggak ada ini, jadi uang kan kurang kerjaan, jadi nggak ada bayaran, nggak ada ini, untuk jajan aja susah gitu. Terus kan kayak penghasilan kita dari selama COVID itu sebenarnya nyimpen 1 juta aja nggak bakalan bisa, nggak cukup buat makan aja. Terus terang kalau pedagang ini ya pendapatan semuanya dapat 300.000, itu belum diambil modal, belum diambil apa gitu. Tapi sebelum COVID kita ya alhamdulillah itu satu masih dapat 1 juta ibarat pendapatan itu paling sebesarnya 700 itu masih dapat. Ini PSBB yang kedua ini tambah. Yang kedua ini lebih parah, lebih pahit. Ya gimana ya, corona begini, aduh susah segalanya. Susah, ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Kalau bisa sih cepet inilah, cepet normal lagi gitu aja mintanya. Soalnya kan dampak corona ini cari kerja tuh susah. Suami juga nggak kerja, jadi buka usaha kecil-kecilan. Ya waktu pertama lockdown bener-bener susah, belum ada bantuan ya. Pas mau normal baru didapat bantuan. Ini kemarin agak normal, udah kan ada katanya pembukaan kerja, akhirnya kan tutup lagi, warungan sepi, terus kita buat bayar kontrakan, minjem sini minjem sana, buat bayar kontrakan. Terus ya gimana ya,
susah lah kalau diceritain mah sedih. Sedih gitu, mau pulang kamu kemarin aja maksain. Sebenarnya sama PSBB dilarang, tapi kan saya mohon daripada saya di Jakarta nggak makan gitu, mendingan pulang. Meski di saat kondisi yang sulit, seberat apapun situasi yang melanda saat ini, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Pada minggu yang ke-33 ini, tim peduli sesama telah menyalurkan 450 makanan siap saji, 887 paket sembako, dan dana tunai kepada 17 kepala keluarga yang membutuhkan. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.992 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 9.783 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 23.147 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.330 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lojo Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dari Salamayang, suku Lauje, Sulawesi Tengah, kami sedang menuju ke rumah beberapa anak murid kami untuk datang membawa beras yang telah didonasikan oleh Tangan Pengharapan. Dan saat ini kami sedang berada di rumah Bapak Pando. Kami dari Salamayang, keluarga Bapak Pando dan anak-anak murid yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Hidup bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan juga berbagi. Berbagi dengan orang lain adalah bentuk terbaik mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.